Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, perkenalkan saya Andi Angga, kelas Perbankan Syariah B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai stabilitas sistem keuangan, SSK, dan stabilitas moneter. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari simak video ini. Pertama-tama, stabilitas sistem keuangan merupakan suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap guncangan internal dan eksternal sehingga alokasi sumber dana pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Sebagai bagian dari sistem perekonomian, sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada yang mengalami defisit. Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengalaman menunjukkan, sistem keuangan yang tidak stabil, terlebih lagi jika mengakibatkan terjadinya krisis, memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk upaya penyelamatannya. Menurut Houben, Kakes dan Skinasi ada 4 alasan penting stabilitas sistem keuangan, SSK, yaitu, 1. Stabilitas moneter hanya dapat terwujud dengan adanya stabilitas keuangan, karena sistem keuangan merupakan transmisi kebijakan moneter. 2. Perkembangan ekonomi ditandai dengan meningkatnya risiko bagi perekonomian suatu negara, di antaranya adalah perkembangan sektor keuangan yang sangat signifikan dibanding perkembangan ekonomi. Proses finansial deepening sangat cepat yang ditandai dengan berubahnya komposisi aset dalam sistem keuangan. 3. Keterkaitan terjadinya kenaikan transaksi antar industri dan antar pasar antar negara membuat makin terintegrasinya pasar keuangan sehingga kegagalan satu pasar di luar negeri biasa menjadi sumber krisis di dalam negeri. Dan 4. Sistem keuangan makin kompleks di mana unsur menyembunyikan risiko, keragaman aktivitas dan investasi serta siapa yang menanggung risiko akhir makin tidak jelas. Dari keempat alasan tersebut terlihat bahwa stabilitas keuangan makin rawan karena sistem keuangan berkembang lebih cepat dari ekonomi real dan bahkan cenderung terjadi pemisahan, decoupling, terjadinya kenaikan kedalaman keuangan, financial deepening, dan komposisi aset yang berubah serta pasar yang makin luas dan terkait menyebabkan proses penularan, contagion, berjalan makin cepat. Sistem keuangan yang stabil akan menjadi fondasi berjalannya aktivitas ekonomi keuangan yang efisien. Sistem keuangan yang stabil menciptakan kepercayaan dan lingkungan yang mendukung bagi nasabah, penyimpan dan investor untuk menanamkan dananya pada lembaga keuangan. Menurut McFarlane, dalam mencapai stabilitas sistem keuangan, ada beberapa syarat yang harus diikuti, yaitu sebagai berikut. Pertama, stabilitas lingkungan makroekonomi yang dicirikan dengan rendah dan stabilnya inflasi, stabilnya suku bunga dan kuatnya keseimbangan internasional. Kedua, kesehatan kondisi lembaga keuangan terkait aspek prudensial, efisiensi dan tata kelola. Ketiga, efisiensi pasar keuangan yang ditandai dengan bekerjanya lembaga keuangan secara efisien. Keempat, pengawasan yang baik dan pruden oleh otoritas pengawas keuangan. Dan kelima, sistem pembayaran yang aman dan akurat. Pelajaran berharga pernah dialami Indonesia ketika terjadi krisis keuangan tahun 1998, di mana pada waktu itu biaya krisis sangat signifikan. Selain itu, diperlukan waktu yang lama untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Krisis tahun 1998 ini membuktikan bahwa stabilitas sistem keuangan merupakan aspek yang sangat penting dalam membentuk dan menjaga perekonomian yang berkelanjutan. Sistem keuangan yang tidak stabil cenderung rentan terhadap berbagai gejolak sehingga mengganggu perputaran roda perekonomian. Bank Indonesia mengemban peran penting untuk menjaga kestabilan sistem keuangan di Indonesia, yaitu 1. Menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. 2. Memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. 3. Memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 4.
Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan, potensial shock, yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. 5. Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort, LOLR. Aspek pemantauan dan identifikasi krisis merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan karena langkah preventif dan antisipasif dipandang sebagai langkah yang lebih murah daripada penyelesaian krisis, crisis resolution. Menjaga stabilitas keuangan merupakan salah satu fungsi pokok dari bank sentral modern, yang tidak kalah pentingnya dari memelihara stabilitas moneter. Nah, itulah pembahasan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.